sempurna kasih Tuhan, nggak ada cacat sedikit pun. Dan anehnya, ketika saya dibawa naik ke atas sana, kan saya masih sakit tuh semuanya tuh di badan saya, itu nggak ada kesakitan sedikit pun, saudara. Itu yang saya alami, itu yang saya lihat, nggak ada sedikit pun rasa kesakitan di sana. Dan itu saya di sana hanya beberapa detik aja. Tapi akhirnya saya balik lagi, itu sudah jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam setengah 3 pagi itu udah nggak ada, tanggal 5 September. Jam 7 pagi balik lagi. Saya duduk di tempat tidur di ruang ICU. Waktu itu suster mau masuk, dia kaget gitu. Hidup lagi. Karena saya udah nggak ada. Karena yang lainnya teman-teman saya yang kanker itu udah meninggal semua, udah lewat semua. Bahkan ibu-ibu dari kanker payudara yang di samping kanan saya, karena kalau ICU sendiri ya, itu lewat, itu meninggal, seperti itu, meninggal. Dan akhirnya waktu pas saya dibawa balik sama Tuhan, keesokan harinya kan saya dicek tuh, dicek COVID, ternyata tau gak, COVID-nya hilang, normal semua. Terus tadi saya hyperleukosit, tiba-tiba langsung normal. Tadi 580.000 langsung jadi 71.000. Dan saya percaya itu karena Tuhan Yesus, amin. Itu karena Tuhan Yesus. Nggak mungkin, kalau obat logikanya butuh proses, betul ya. Ini hanya waktu semalam. Nah, boleh tampilin videonya salah satu aja yang sudah kirim, biar Bapak Ibu sudah biar tahu gambaran ruang ICU seperti apa sih gitu, kurang lebihnya. Nah, ini ada suaranya. Ini dia kepada saya berserah aku yang bekerja lagi. Aku tidak pernah mengganggu kamu. Jadi aku hanya percaya bahwa Yesus tidak pernah mengganggu. Dan apapun yang kita alami, mungkin sama seperti saya atau berbeda. Aku tidak percaya Tuhan Yesus tidak akan mengganggu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Respon itu yang benar. Respon itu yang benar. Dengan Dia Allah yang hidup. Dia Tuhan yang berjaya dengan Kristus kuasa kita. Tak semangat teman-teman. Terus doakan saya, tetap dukung saya dalam doa dan bisa kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Selagi Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup, udah ada kesempatan supaya kita bisa bersama. Tak semangat. God bless. Nah, ini video ini saya buat setelah tanggal 6 September 2022. Jadi puncaknya seperti ini, saudara. Waktu pas tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi, ini saya catat semua secara detail. Itu Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Walaupun saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya percaya datang itu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya kenal Dia. Bayangin, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta kita semua. Dia datang menghampiri saya. Siapa saya? Saya ini hanya debu tanah. Kita ini debu tanah. Tapi setiap kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berharga di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, karena kau berharga di mata Tuhan. Saya kalau menceritakan momen ini tuh saya merinding. Saya lagi merinding. Gitu. Bayangin Tuhan Yesus datang ke ruang ICU. Nah, jadi begini, waktu pas Dia datang, itu tadi kan ruang ICU ya. Ruang ICU itu kan dibatasi oleh kaca, depan kaca, kanan kiri kaca, pintunya sliding, ada passwordnya. Jadi hanya dokter suster yang bisa masuk ke situ, nggak sembarangan orang. Dan itu ruangan sangat steril. Nah, waktu pas Dia datang, itu seperti saya merasakan ada hembusan yang kuat masuk ke dalam ruang ICU. Ini bukan di acara KKR loh, ini di ruang ICU. Datang, bus gitu kan, terus meluk saya dengan erat, tapi nggak sakit gitu. Tahu nggak manifestasinya? Kok saya nangis tuh kayak anak kecil, nangis gitu kan, nangis. Saya ngalamin kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, dokter, suster yang ada di depan sana di ruangan sebelahnya itu kan kayak mau monitor gitu kan, mereka heran, ini kenapa kok seperti kayak kesakitan, tapi dari sensor-sensor yang dipasang di tubuh saya semuanya normal, baik-baik aja. Akhirnya mau nggak mau dokter suster datang dong, mau masuk ke ruangan saya.
Nah, ketika mereka mau datang, itu ruangan dikunci sama dokter, nggak bisa masuk. Jadi mereka hanya melihat menonton saya dari kaca tuh, dari tembok kaca itu, gitu. Tapi saya seperti kayak berbicara gitu, ya mereka nggak bisa lihat gitu. Saya pun tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi saya rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan akhirnya waktu pas Tuhan datang, dia bilang ini yang Tuhan bilang ke saya. Dan saya sampaikan kepada siapapun, saya udah banyak orang saya sampaikan. Dia bilang ini, berserahlah, aku yang bekerja bagimu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Itu kata Tuhan. Waduh, makin tambah nangis saya gitu. Siapa saya Tuhan? Gitu. Begitu berharganya setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, jangan pernah sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan. Ya, lakukan segala sesuatu yang terbaik, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti itu saudara. Nah, ketika Tuhan datang, ya akhirnya dia udah pergi, dokter suster bisa masuk. Dia menanyakan kepada saya, kenapa? Akhirnya saat itu juga saya bicara tuh ke dokter, dokternya bukan anak Tuhan gitu. Saya bicara, Tuhan Yesus datang, gitu ya. Karena dia bukan orang percaya kan. Dan saat itu juga akhirnya dari pihak RS itu menyambungkan sound itu kan ada sound itu di ngeling ke seluruh rumah sakit. Jadi diberitakan ke seluruh rumah sakit, bahkan di luar RS Darmais milik pemerintah itu, bahwa ditemukan pasien leukemia yang hidup dan sehat di tahun 2022. Sampai dari beberapa daerah untuk langsung telepon tuh. Kan tuh suaranya itu dilingin ke semua ke dalam satu rumah sakit di RS Darmais waktu itu kan. Dan itu saya bersaksi saat itu juga. Yaitu yang dengar saya bicara ya bukan hanya anak Tuhan, semua dari berbagai jenis keyakinan. Saya dengan terang-terangan nyebut siapa Tuhan Yesus yang saya sembah. Dia juru selamat kita, raja di atas segala raja yang mengasihi dunia ini. Dan saya percaya kasih Tuhan itu full Tuhan berikan untuk setiap kehidupan kita, bahkan untuk dunia ini. Amin. Ya kan? Tergantung gimana respon kita. Ya, kita mau meresponi kasih Tuhan nggak? Ini ya Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Gitu. Dia sangat mengasihi dunia ini. Jadi dia kan berinisiatif untuk menjadi serupa seperti manusia gitu. Untuk apa? Untuk menjangkau kita umat yang berdosa. Harusnya kan kita yang binasa, gitu. Tapi dia merelakan dirinya dan menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Akhirnya tepat tanggal 7 September 2022 saya tes COVID negatif ya. Terus leukosit normal. Dan tinggal satu lagi nih, leukemianya di mana? Gitu. Saya percaya Tuhan tuh bekerja nggak setengah-setengah ya. Dia akan menuntaskan segala sesuatunya, gitu. Dan akhirnya pada tanggal 8 September 2022 itu saya dilakukan namanya pengecekan BMP. Jadi suruh tulang belakang saya diambil, dibolongin, ada fotonya boleh. Tapi sih bukan foto pas dibolongin, nah itu tuh lagi duduk. Jadi ini diambil nih, pakai jarum yang agak besar, ya, dimasukin alat, diambil 5 cc sumsumnya ya, sumsum tuh, enak sumsumnya. Diambil 5 cc, terus tulang belakang saya, ya, ibu-ibu nih ya, tulang belakang saya dicungkil, pakai spatula yang tajam tuh, begini bentuknya ini, tapi kecil. Rasanya gimana? Ngilu, saya ngilu banget loh. Itu saya jujur takut tuh. Tapi saya percaya sama Tuhan. Semua yang saya alami saya nggak sendiri. Tuhan Yesus bersama dengan saya. Gitu. Diambil 5 cc, diambil tulang belakangnya dikit. Bukan satu diambil nggak, dikit aja. Itu untuk biopsi namanya untuk mempatenkan kalau istilah kedokterannya apakah benar-benar saya leukemia, ya. Karena kalau leukemia ini, kanker darah ini tidak ada stadium, ya. Beda dengan kanker yang lain. Jadi kalau kanker darah itu hanya ada jenis. Jadi ada 4 jenis besar. ALL, akut limfosit leukemia, AML, akut myeloid leukemia, CML, kronik myeloid leukemia, dan CLL, kronik limfosit leukemia. Nah, jadi setelah hasil pemeriksaan itu keluar, dibuktikan bahwa saya terkena yang CML atau kronik myeloid leukemia. Dan semuanya ini sama-sama berbahaya, agresif gitu. Karena setiap pasien yang saya temui juga yang leukemia itu rata-rata, bahkan kata dokter pun nih, kata dokter dari rumah sakit ya, banyak yang nggak selamat. Misalnya dari 10 orang
terkena leukemia, paling satu selamat. Satu pun selamat itu apa? Mujizat. Dokter pun bilang gitu. Mujizat dari Tuhan. Karena sampai sekarang saya kasih tahu obatnya itu belum ada. Nanti nih bentar lagi saya minum obat kemoterapi. Saya bawa. Nanti kalau mau lihat boleh, saya kasih lihat. Itu obatnya nggak dijual di apotek, nggak ada. Itu dari rumah sakit gitu. Saya masih minum, masih kemo sampai sekarang. Satu pil 400 mg. Saya minum tuh obatnya nanti bentar lagi. Saya harus makan dulu. Gitu. Itu tujuannya memang untuk menjaga stabilan darah aja. Gitu. Tapi saya percaya saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, waktu pas Tuhan Yesus datang itu saya dikasih ayat firman Tuhan 1, 2, 4 di Mazmur 23 ayat 4. Bukan, Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kalau sebagian dalam bahasa Inggrisnya kata, "Yea, true, I walk through the valley of the shadow of the death." Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian, ya. Jadi nggak akan tinggal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara diizinkan Tuhan, saya nggak nakut-nakutin. Diizinkan Tuhan mengalami lembah kekelaman, jangan takut. Itulah saatnya Tuhan mau menyatakan mujizatnya buat setiap kehidupan kita. Amin. Di sini boleh saya tanya, berapa banyak yang mau mengalami mujizat besar dari Tuhan? Biar malaikat catat. Coba segini. Tuh, banyak ya? Mau mengalami mujizat besar dari Tuhan? Amin. Mau terima masalah besar? Amin. Iya dong. Langsung harus seperti itu, ya kan? Kalau kita sering minta mujizat besar, lu nggak mau hadapi masalah yang besar. Iya, ini saya alami seperti ini gitu. Dan saya percaya bukan berarti Tuhan jahat, Tuhan nggak pernah jahat gitu. Karena memang itu ini saya kasih tahu ya. Setiap kita itu akan Tuhan izinkan mengalami titik kritis dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu apapun jenisnya, pasti akan ada gitu. Memang itu diizinkan Tuhan, nggak apa-apa gitu. Jangan takut, percaya, jangan bimbang, jangan ragu. Karena Tuhan tuh udah merencanakan masa depan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap kehidupan anak-anak. Pegang itu firman Tuhan kuat-kuat, pegang gitu. Karena kalau firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan katakan dalam firman, dalam Alkitab, itu dia nggak akan terjadi gitu. Nggak mungkin Tuhan yang terjadi, percaya saya. Inilah bukti saya ada di sini gitu. Saya ada di sini semua karena anugerah Tuhan, dan kita ada di sini semua karena anugerah daripada Tuhan. Amin. Oke, next foto selanjutnya. Foto yang terakhir. Nah, itu tanggal Desember 2022 ya, 2022. Itu saya udah mulai pelayanan lagi. Nah, hasil pemeriksaan darah saya dari bulan Oktober 2022 sampai sekarang ini Januari 2024 semuanya hasilnya baik, sehat dan normal. Semua nah, jadi saudara, setiap bulan saya masih mesti check up ke RSUD Darmais. Nah, tanggal 6, tanggal 7 Februari 2024 ini saya akan ambil darah lagi dan ambil obat kemoterapi. Saya masih jalanin itu, nggak apa-apa, masih jalanin itu. Dan saya percaya ini memang proses yang harus saya alami, harus saya hadapi. Dan saya percaya setiap apapun yang saya alami, saya nggak sendiri. Bapak Ibu Saudara mengalami masalah pergumulan ini, kita nggak sendiri, tapi Dia selalu bersama dengan kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, ini saya baru kesaksian loh. Belum khotbah nih. Bisa panjang nih. Oke ya. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini tentang apa yang mengenai breakthrough. Breakthrough. Kenapa saya kasih judulnya breakthrough? Biar keren aja. Kan kalau pakai bahasa Inggris itu kan jadi lebih mahal ya, benar nggak? Benar nggak? Contoh, kalau black coffee 25.000, kopi hitam 3.000. Nggak bercanda aja. Breakthrough atau terobosan. Saya percaya setiap kita membutuhkan terobosan dalam kehidupan ini. Amin. Kasih tahu kanan kirinya kan, butuh terobosan. Butuh terobosan. Ya.
dalam bidang keuangan, ya, usaha, pekerjaan, apalagi studi.